Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan hari ini Tuhan mengumpulkan kita untuk sama-sama kembali belajar tentang firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa sekalipun kita di tengah-tengah kondisi yang sulit saat ini, tapi kita punya satu sobat yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapakah dia? Yesus namanya. Mari saya mengajak kita sekalian untuk bertepuk tangan, kita nyanyikan Ada Satu Sobatku Yang Setia. Yesus namanya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya sobat yang tidak pernah tinggalkan kita. Dikala kita senang, dikala kita susah, Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Mari sekali lagi kita nyanyikan pujian. Ada satu sobatku yang setia, mari kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya berikan waktu kepada hamba-Nya. Tuhan memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya terus berdoa kiranya tangan Allah yang penuh dengan kuasa menyertai dan memelihara saudara. Amin, saudara. Setelah kita bersyukur malam hari ini boleh belajar kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita baca di dalam Mazmur pasal 77 ayat 2 hingga ayat yang ke-11. Mazmur 77 ayat 2 hingga ayat yang ke-11. Bagi saudara yang sedang memegang atau mungkin bisa buka Alkitab yang berbentuk buku, saya sangat menganjurkan saudara untuk membuka Alkitab saudara yang berbentuk buku. Sekarang saya akan membacakannya, Mazmur pasal 77 ayat 2 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang,
Apabila aku merenung, makin lemah, lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu. Aku ingat. Aku sebut-sebut pada malam hari dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu kepadaku? Janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan yang maha tinggi berubah. Sebelum kita merenungkan firman ini, saya mengajak kita bersama-sama berteduh dan kita berdoa, memohon Tuhan yang sendiri menjelaskan pribadi lepas pribadi kepada setiap kita. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh kembali diizinkan oleh Tuhan untuk bisa merenungkan akan firman-Mu. Kami rindu biarlah firman-Mu ini berbicara pribadi lepas pribadi bagi setiap kami, Tuhan. Jemaat-Mu dimanapun mereka berada, entah mereka bergumul, entah mereka mengalami kesulitan, biarlah firman-Mu menjadi pedang yang tajam untuk boleh menolong mereka, menjaga mereka, melindungi mereka, bahkan berperang bagi mereka, melawan setiap musuh yang sedang membuat mereka khawatir dan cemas. Kami berdoa Tuhan, Tuhan pimpin setiap kami, Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Setelah kalau kita bertanya kepada setiap orang di seluruh dunia hari ini, apa yang menjadi harapan mereka dengan kondisi yang terjadi hari ini? Setelah saya sangat yakin dan percaya bahwa semua orang akan menjawab agar wabah corona ini boleh segera berlalu. Kenapa bisa demikian, saudara? Hal ini supaya kita tidak kehilangan pekerjaan. Hal ini supaya bisnis boleh semakin lancar. Hal ini supaya semua boleh berjalan dengan baik. Tidak ada anggota yang kena COVID-19 yang mematikan ini. Atau ada juga yang punya alasan agar wabah ini bisa berlalu supaya tidak terjadi resesi ekonomi. Karena kalau sampai terjadi resesi ekonomi, saudara, maka bisa terjadi kerusuhan, bukan? Nah, atau ada juga di antara kita yang berkata, supaya kita bisa beraktivitas dengan normal lagi. Hari ini semua tidak normal, saudara. Kita di rumah aja mau sampai kapan? Kita di rumah aja udah banyak yang stres, saudara. Sudah 2 bulan harus di rumah aja. Sudah stres, sudah tidak tahan, begitu ya. Sudah sangat melelahkan. Sudah tidak enak kondisi seperti ini. Bosan keluar rumah, cuman bisa di depan rumah, lihat tembok, dan lain sebagainya. Setelah mungkin di Ngulut dan di Blitar masih bisa jalan kemana-mana. Tapi Jakarta sudah sangat ketat dan sangat sulit. Beberapa waktu lalu, saudara, ada jemaat yang telepon kepada saya, lalu kemudian dia katakan begini, bahwa dia itu rindu sekali sekarang boleh beribadah ke gereja. Dia rindu sekali mau datang ke gereja untuk beribadah. Dan kemudian dia mengatakan, sekarang ini pengen banget ke gereja, tapi nggak bisa. Pengen banget pelayanan, tapi nggak bisa. Tiap kali saya ikutin ibadah online di rumah, tiap kali saya ikut live streaming di rumah, hati ini jadi sedih dan bertanya-tanya, sampai kapan ini harus begini? Sampai kapan ini harus terjadi? Nah, sekarang waktu saya dengar sharing dari jemaat ini, saudara, hati saya bergumam dan saya juga berkata iya. Dan saya juga berkata iya. Sesungguhnya, apa yang dikatakan oleh jemaat ini mewakili saya dan hati setiap kita, bukan? Sampai kapan ini harus begini? Sampai kapan kita harus seperti ini? Ibadah online, melayani secara online, dan kita nggak bisa ketemu orang-orang. Nah, kita menunggu tanpa kepastian. Kita menunggu tapi nggak tahu sampai kapan ini berakhir, begitu ya. Nah, sementara kita setiap pagi bangun tidur, kita mengharapkan kalau besok bisa lebih baik. Kalau bangun ini bisa lebih baik. Sementara setiap kali kita mengharapkan malam hari sebelum kita tidur, kita mengharapkan boleh ada kondisi yang jauh lebih baik. Tetapi itu tidak kunjung terjadi.
Kita pengen ke gereja lagi seperti biasa. Kita pengen bebas kapanpun kita bisa ke gereja. Kita pengen beribadah secara online, secara langsung lagi, ketemu jemaat. Bahkan kita pengen keluar rumah kemanapun kita mau sesuka hati kita. Kita mau ketemu siapapun, tidak ada yang bisa melarang kita. Kita pengen, saudara. Tetapi harapan itu jauh dari kenyataan. Harapan yang kita harapkan itu jauh dari kenyataan. Dan kita semakin terombang-ambing dengan ketidakpastian hari ini. Betul demikian, saudara. Nah, saudara, kalau saudara mengalami hal yang sama demikian, saya berdoa kiranya Mazmur yang tadi kita baca itu boleh berbicara kepada setiap kita hari ini. Saudara, hidup di dalam ketidakpastian itu tidak enak, saudara. Hidup di dalam ketidakpastian itu sangat-sangat tidak mudah. Bahkan, parahnya adalah ketika kita hidup dalam ketidakpastian, itu dapat membuat kita menjadi orang-orang yang rentan, orang-orang yang lemah. Sehingga akhirnya ketika kita menjadi rentan dan lemah, kita gampang melakukan kesalahan, baik di hadapan Tuhan ataupun kepada sesama kita. Nah, saudara, inilah yang terjadi dengan Mazmur. Pemazmur di dalam Mazmur 77 yang kita baca tadi. Ini yang terjadi kepada beliau. Siapa sih Asaf ini, saudara? Saudara, Asaf ini adalah seorang pemimpin, seorang yang rohani, seorang yang dipanggil dari suku Lewi untuk melayani di dalam bait Allah. Saudara, ini menunjukkan bahwa Asaf adalah seorang yang rohani. Tetapi orang yang rohani seperti Asaf pun diserang oleh kerentanan. Saudara, Mazmur 77 ini dituliskan oleh seorang Asaf di dalam kondisi yang sangat susah, saudara, yang sedang dia alami. Saudara, kita tidak tahu dengan jelas kesusahan seperti apa yang dia alami. Entah masalah keuangan kah, penyakit kah, kita tidak tahu. Dan tidak ada yang tahu, saudara. Karena tidak ada dituliskan. Tetapi dari bacaan kita hari ini, saudara, kita tahu dan yakin dengan pasti bahwa Asaf mengalami penderitaan yang begitu sulit sekali, sehingga dia mengalami kerentanan iman, sehingga dia mengalami kesusahan yang begitu luar biasa sekali. Oleh sebab itu, saya mau ngajak kita melalui Mazmur Asaf ini, pasal 77 ini, apa yang kita bisa pelajari dan bagaimana kita mengkoreksi diri kita ketika kita menghadapi kesulitan di dalam hidup ini. Mari kita perhatikan satu persatu, saudara. Yang pertama, apa yang terjadi dengan Asaf begitu ya ketika dia mengalami kesusahan di dalam hidupnya. Yang pertama adalah dia menjadi orang yang mengasihani diri sendiri, saudara. Dia menjadi orang yang menjadi orang yang mengasihani diri sendiri. Oh, saudara, ini satu hal yang sangat mengerikan sekali. Kalau seseorang sudah mengasihani diri sendiri, itu akan membuat dia menjadi seorang yang lumpuh kepada orang lain, bahkan lumpuh kepada Tuhan. Seperti apa itu, saudara? Kalau kita lihat di dalam ayat 2, di dalam ayat yang ketiga, saudara, ayat 2 dan ayat yang ketiga, lo perhatiin baik-baik. Menarik sekali, ada 6 kali kata aku itu muncul dituliskan di dalam kitab LAI ini, saudara. 6 kali, saudara. Tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya di dalam bahasa Ibrani-nya, ada 7 kali kata aku ini muncul. Saudara, ini sebuah gambaran untuk menunjukkan betapa egoisnya Asaf ini. Betapa dia itu menjadi orang yang sangat mengasihani diri sendiri, saudara. Maka itu ada penulis yang lain, penafsir yang mengatakan bahwa Mazmur 77 ini adalah contoh yang sangat jelas tentang seseorang yang mengasihani diri sendiri. Nah, saat kita mengasihani diri sendiri, kita itu akan melihat seolah-olah semua fokus di seluruh dunia itu hanya tentang diri kita. Kitalah yang terluka, kitalah yang punya masalah, kitalah yang bisnisnya sedang berantakan, kitalah orang yang tidak punya pekerjaan, kitalah yang sedang mengalami kesusahan. Maka semua orang harus peduli hanya kepada kita. Saat kita mengasihani diri, sekali lagi, kita melihat luka itu hanya diri kita yang terluka. Sayalah yang terluka, pokoknya sayalah yang terluka, tidak ada orang lain. Saya yang menderita, pokoknya sayalah yang menderita. Saya yang sedang bangkrut, pokoknya sayalah sedang bangkrut. Dan sikap seperti ini, saudara, melumpuhkan iman kita, melumpuhkan mata rohani kita. Apa maksudnya? Maksudnya begini, saudara. Kita tidak bisa lagi melihat kebaikan orang lain, bahkan kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa melihat lagi kebutuhan orang lain, dan kita menolong orang lain. Karena kitalah yang membutuhkan pertolongan. Bahkan yang paling celaka adalah, saudara, kita tidak pernah bisa melihat lagi anugerah Tuhan dan merasakan anugerah Tuhan. Amin, saudara.
Nah, saudara, ini yang terjadi dengan Asaf, bukan? Perhatikan di ayat yang kedua, saudara. Ayat yang kedua dia berkata begini, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dan dengan nyaring kepada Allah, supaya ia mendengarkan aku. Saudara, celaka sekali. Si Asaf berkata, saya berseru-seru, berkali-kali dia katakan, saya berseru-seru, dan Allah tidak mendengarkan dia. Oh, saudara, dia menyalahkan Allah. Saudara, bukankah ini adalah sikap yang kemudian sangat egois sekali, saudara? Dia minta tolong kepada Allah, dia berseru kepada Allah, tapi Allah tidak mendengarkan dia. Seolah-olah semua masalahnya, penyebabnya itu adalah Allah. Dan yang salah adalah Allah. Saat kita menjadi egois, saat kita mengasihani diri kita kemudian tidak mau disalahkan, dan kita kemudian tidak mau menjadi orang yang merasa diri bersalah. Kenapa? Karena kita sedang menderita, karena kita merasa bahwa pokoknya kitalah yang terluka, maka orang lain, bahkan Allah lah yang salah dan menyebabkan semuanya ini. Nah, saudara, kita mesti berhati-hati. Bahkan di ayat selanjutnya, saudara, dia katakan di ayat yang ketiga, pada hari kesusahan aku mencari Tuhan malam-malam, tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Saudara, lihat, ketika dia mengasihani dirinya, dia menunjukkan betapa dia itu setia. Dia mau menunjukkan betapa dia itu sudah melakukan semuanya, saudara. Malam-malam dia datang kepada Tuhan, tangannya bahkan tidak pernah menjadi lesu. Dia tetap semangat untuk berseru kepada Tuhan. Saudara, lihat, ketika seseorang itu sudah mengasihani dirinya, dia itu melupakan apa yang seharus dilupakan dan mengingat apa yang seharusnya tidak perlu diingat. Misalnya begini, saudara. Biasanya, saudara, di dalam hidup kita, apa sih yang harusnya kita ingat, saudara? Yang pertama yang harus kita ingat adalah kebaikan Tuhan dan kebaikan orang lain, betul? Dan yang harus kita ingat yang ketiga adalah kelemahan diri kita. Nah, apa yang harus kita lupakan? Yang kita lupakan itu pertama adalah kebaikan diri kita dan kelemahan orang lain. Lihat itu baik-baik, saudara. Kebaikan diri kita dan kelemahan orang lain. Itulah yang harus kita lupakan seharusnya, kan? Tapi kalau kita lihat di dalam bahasanya Asaf ini, saudara, ini terbalik, saudara. Cilakanya ini menjadi terbalik. Yang dia ingat adalah dirinya sudah melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Yang dia ingat tentang dirinya, tetapi dia tidak ingat tentang kebaikan Tuhan. Yang dia ingat Tuhan itu tidak mendengarkan dia. Yang dia ingat Tuhan itu tidak mendengarkan dia. Lalu kemudian lebih parahnya lagi, saudara, orang yang egois, orang yang mengasihani dirinya akan berkata begini, saudara, jiwaku enggan dihiburkan. Saudara, lihat, jiwaku enggan dihiburkan. Apa maksud daripada kalimat ini? Saudara, kalimat ini bisa dilihat dari dua perspektif. Perspektif yang pertama, mungkin memang masalah yang begitu berat ini, begitu sulit ini membuat dia itu sangat sulit dihiburkan. Karena masalahnya begitu berat. Atau yang kedua adalah dirinya sendiri, bukan karena masalahnya, dirinya sendiri karena sudah kecewa, sudah pahit, tidak perlu dihiburkan. Siapapun tidak akan pernah bisa menghiburkan dirinya. Nah, ini mau menunjukkan betapa dirinya itu sulit dan bergumul sekali, saudara. Sulit dan bergumul sekali. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan, Asaf seorang yang rohani, Asaf seorang yang melayani Tuhan, bisa mengalami kerentanan seperti ini. Dia menjadi orang yang kemudian sangat egois, yang sangat mengasihani diri, sampai pada akhirnya dia menyalahkan Allah. Saudara, bukankah ini satu hal yang tidak baik, saudara? Dia menjadi seorang yang begitu negatif sekali, saudara, di hadapan Allah. Orang yang tadinya melayani Tuhan berubah menjadi orang yang melawan Tuhan. Saudara, bisakah itu terjadi dengan diri kita hari ini? Saudara, jangan-jangan hal ini pun sedang ada di dalam diri kita hari ini. Kita merasa bahwa kitalah yang punya masalah. Kita merasa kitalah yang perlu dipedulikan hari ini. Kita merasa semua orang itu hanya harus menghibur saya. Sudahkah kita bertanya, saudara, dan memikirkan kembali bahwa anugerah Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup kita hari ini? Amin, saudara. Saudara, perhatikan kehidupan Kristus. Pada waktu Yesus di atas kayu salib, apa yang Yesus katakan, saudara? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan.
Apa artinya? Saudara, di tengah-tengah penderitaan Yesus di atas kayu salib, saudara, di tengah-tengah penderitaan Yesus pada waktu dia mengalami kesakitan yang begitu luar biasa, bahkan tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini mana pernah mengalami itu. Yesus memikirkan orang lain. Yesus mengingat orang lain. Yesus tidak mengingat akan dirinya, tapi dia ingat orang-orang yang menghukum dia. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Saat kita mengalami kekecewaan, saat kita mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami luka yang begitu luar biasa, kita ditinggal, kita ditipu, kita dikecewakan hari ini. Apakah itu membuat kita perlu merasa dikasihani? Saudara, hari ini begitu banyak orang-orang yang belum percaya Tuhan. Orang yang perlu dikasihani itu adalah orang-orang yang belum menerima Kristus. Hari ini saudara-saudara sudah menerima Kristus, dan saudara sudah hidup di dalam kelimpahan di dalam Kristus. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada saudara, bahwa saudara tidak perlu lagi mengasihani diri seperti ini. Bahkan sampai kemudian hanya saudara yang hanya harus dijawab doanya. Enggak. Saudara, masih banyak orang-orang di sekitar kita, bukan? Orang yang belum percaya kepada Kristus, orang yang sedang menderita, orang yang sedang membutuhkan. Masih banyak orang yang harus dan perlu didoakan oleh kita hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini, saudara? Maka itu, saudara, saya mau katakan, lupakanlah sikap seperti ini. Lihat, saudara, sikap mengasihani diri ini memunculkan begitu banyak hal. Satu, Asaf menjadi orang yang sangat sensitif sekali. Dia gampang sekali marah. Yang kedua, Asaf menjadi orang yang sangat-sangat pemarah sekali. Dia berani memarahi Tuhan. Dia berani kemudian mengatakan Tuhan tidak mendengarkan dia. Yang ketiga, saudara, dia menjadi orang yang sangat angkuh sekali. Angkuh karena dia merasa dia sudah melakukan yang benar. Karena dia sudah merasa melakukan di jalan yang tepat. Saudara, hari ini kalau kita di dalam posisi yang demikian, saudara, merasa diri benar, begitu sensitif sekali, saudara, mungkin kita perlu bertanya, jangan-jangan memang kita menjalani hidup kita dengan mengasihani diri kita. Kitalah yang perhatikan, kitalah yang perlu dikasihani, dan kitalah yang perlu ditolong. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kembali kepada Allah. Jangan sampai kesulitan hidup itu membuat kita menjadi orang-orang yang rentan seperti ini. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, apa yang terjadi dengan Asaf? Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-7, saudara, di sana jelas sekali Asaf itu mengingat-ingat masa lalunya, saudara. Wah, lihat, saudara, dia membanding-bandingkan masa lalu, saudara. Saudara, lihat ayat yang keempat dikatakan begini. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Menarik sekali kalau kita perhatiin baik-baik. Apabila aku mengingat Allah, hatiku mengerang, saudara. Saudara, bukankah ini adalah hal yang baik? Mengingat Allah itu adalah hal yang baik, bukan? Karena mengingat Allah justru harusnya membuat kita itu menjadi bersukacita dan menjadi senang, bukan? Tetapi ini terbalik, saudara. Ketika dia mengingat Allah, hatinya itu mengerang. Apa maksudnya? Apa yang dia pikirkan tentang Allah di sini, saudara? Apa yang dia pikirkan tentang Allah kalau begitu, saudara? Saudara, Asaf memberitahu kita di ayat yang ke-6, saudara. Ayat yang ke-6 dikatakan begini. Aku memikir-mikirkan hari-hari zaman purbakala. Saudara, zaman purbakala di sini kalau kita boleh lihat sebetulnya bukan masalah purbakala zaman yang ribuan tahun yang lalu, bukan. Purbakala di sini maksudnya adalah zaman-zaman di hidupnya yang lama. Kemungkinan besar adalah hidupnya yang lama itu hidupnya yang sangat baik, hidupnya yang sangat menyenangkan. Maka pada waktu dia membandingkan hidupnya yang lama yang menyenangkan, segala sesuatu lancar, usaha lancar, ada si A, si B yang bisa menolong dia, ada orang-orang yang memperhatikan dia, ada banyak hal yang baik di dalam hidupnya yang lama. Nah, maka pada waktu dia membandingkan dengan kehidupannya yang menderita hari ini, dia tidak terima. Dan bahkan dia menyalahkan Allah. Itu cara lihat yang pertama. Cara lihat yang kedua adalah, dia melihat bahwa masa lalunya itu adalah masa lalu yang kelam. Dan gara-gara masa lalunya, dia mengambil satu keputusan atau melakukan sebuah keputusan, itu membuat hari ini dia itu menderita setengah mati. Nah, maka pada waktu dia mengingat masa lalunya, dia itu mengerang sekali. Nah, saudara, dua alasan ini bisa kita lihat begitu ya. Tetapi, saudara,
Apapun alasannya, yang pasti adalah Asaf tidak bisa menikmati hari ini. Asaf merasa sangat menderita hari ini karena dia selalu membandingkan masa lalunya. Entah masa lalunya enak, entah masa lalunya buruk. Sehingga hari ini dia semakin buruk. Apapun alasannya, saudara. Tetapi dia membandingkan masa lalunya dan kemudian tidak bisa menikmati hari ini. Bahkan yang paling celaka adalah dia tidak bisa menikmati anugerah Allah pada hari ini. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah merasa seperti itu? Mungkin kita pernah merasa hidup kita yang lama karena ada si A, karena ada si B, karena usaha yang begitu luar biasa, kita punya harta ini, kita punya uang sebanyak ini. Itu membuat kita itu begitu luar biasa sekali, bangga sekali di masa lalu. Kita punya nama, kita terkenal, mungkin masa lalu kita membuat kita merasa bangga. Tapi hari ini, ketika kita membandingkan dengan hari ini, kita tidak bisa menikmati hari ini. Apapun itu, saudara. Atau di antara saudara ada yang mungkin menyalahkan masa lalu saudara. Gara-gara papa mama saya seperti ini. Gara-gara pacar saya jadi seperti ini. Gara-gara saya dulu seperti ini. Atau dia dulu menipu saya. Atau dia dulu meninggalkan saya. Maka saya hari ini begini. Saudara, sampai kapan kita mau menyalahkan masa lalu kita? Saudara, sampai kapan kita mau terus mengingat masa lalu kita untuk kita bisa menikmati hari ini? Saudara, Asaf lihat, dia tidak mampu menikmati hari ini karena dia selalu membandingkan masa lalunya. Karena dia membandingkan masa lalunya. Dan dia hari ini tidak bisa melihat anugerah Allah yang begitu luar biasa. Bagaimana dengan saudara hari ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengingat masa lalu itu boleh atau enggak sih sebetulnya? Saudara, mengingat masa lalu itu boleh sekali. Tapi jangan sampai kita menghidupkan masa lalu itu untuk kita bawa ke masa datang atau masa sekarang. Karena kita tidak dipanggil untuk menghidupi masa lalu kita, saudara. Tetapi kita dipanggil untuk menghidupi dan menikmati Allah masa sekarang dan di masa yang akan datang. Saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa Kristus mati di atas kayu salib. Kristus mati dan dia disiksa, saudara. Dan dia bangkit bagi kita. Bukan hanya sekedar untuk masa lalu kita. Memang Kristus sudah menebus masa lalu kita. Memang Kristus sudah mengampuni dosa kita di masa lalu. Tetapi Kristus tidak mau kita tetap hidup di masa lalu kita. Dia mau kita hidup dan bangkit untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Amin. Oleh sebab itu, saudara, saya percaya sekali. Di masa yang sulit sekarang pun, tetap ada anugerah Tuhan. Di masa yang susah sekarang pun, kita tetap harusnya bisa melihat bahwa Tuhan itu begitu baik, bahwa Tuhan itu mengasihi kita, bahwa Tuhan itu mau mengampuni kita. Bahkan Tuhan itu masih tetap akan memberkati kita. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya tantang saudara. Bagi saudara yang malam hari ini masih terus bergumul dengan masa lalu, menyalahkan masa lalu, selalu membanggakan masa lalu yang hebat, masa lalu yang enak, masa lalu yang baik. Lalu kemudian saudara tidak bisa menikmati masa hari ini. Saudara, hari ini bertobatlah dan minta ampun sama Tuhan. Belajarlah melihat hal-hal yang kecil di dalam hidup saudara. Bahwa di sana pun adalah anugerah Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, soal ibadah misalnya salah satu. Hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan diri bagi saudara untuk dilayani. Anak-anak Tuhan yang mempersiapkan diri untuk melayani sebagai WL, pemusik, dan lain sebagainya. Saudara, itu semua untuk Tuhan dan untuk saudara, bukan? Saudara, bukankah itu juga adalah anugerah Tuhan? Sudahkah saudara mensyukuri itu? Banyak orang hari ini teriak-teriak, aduh nggak enak ibadah online, nggak enak PA online, mending langsung datang ke gereja. Saudara, buat apa ngeluh seperti itu? Buat apa? Setelah kalau kita terus mengeluh seperti itu, kita tidak akan bisa menikmati apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan nyatakan hari ini kepada kita. Amin. Oleh sebab itu, kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk tetap ibadah online, PA online, dan segala sesuatunya online, mari kita siapkan hati dengan sungguh-sungguh. Dan nikmatilah anugerah Tuhan itu. Tidak perlu mengungkit-ungkit dan membanding-bandingkan masa lalu. Kita mengingat, oke, kita bersyukur, tetapi berhenti di sana. Sekarang kita hidup di masa sekarang, dan kita akan hidup untuk masa mendatang. Amin, saudara. Dan yang ketiga, saudara, yang paling parah adalah
Ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saudara. Kalau saudara perhatiin baik-baik, ayat 8 sampai ayat yang ke-11, kekecewaan Asaf itu semakin memuncak ketika ia kemudian mulai menyalahkan Allah. Saudara perhatiin ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Asaf setelah dia mengasihani diri, setelah dia kemudian membandingkan masa lalunya dan dia menjadi makin tidak bahagia, sekarang dia mulai menyalahkan Allah. Hatinya mulai menyalahkan Allah, bahkan dia menganggap Allah lah sumber semua ini. Saudara perhatikan ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Sebetulnya ada 6 pertanyaan yang dilontarkan oleh Asaf kepada Allah, begitu ya. Ada 6 pertanyaan begitu ya, yang mengacu sebetulnya ini kepada karakternya Allah. Jadi sesungguhnya Asaf di sini di dalam kerentanannya, dia menyerang karakternya Allah. Dia menyerang bahwa Allah lah yang menyebabkan semua ini. Yang pertama dia bertanya, untuk selamanya-kah Tuhan menolak? Yang kedua, Allah tidak bermurah hatikah sekarang? Yang ketiga, sudah lenyapkah kasih setia Allah? Yang keempat, sudah berakhirkah janji Allah? Yang kelima, sudah lupakah Allah berbelas kasihan? Dan yang keenam, sudah ditutupnyakah rahmat Allah? Bayangan Allah seperti apa sih sebetulnya yang ada di dalam otaknya Asaf pada waktu dia mengalami kesusahan ini? Allah yang menolak, Allah yang ingkar, Allah yang tidak punya belas kasihan, Allah yang tidak punya rahmat lagi, Allah yang sudah menutup rahmatnya, Allah yang tidak menepati janjinya, dan lain sebagainya. Saudara lihat baik-baik. Allah seperti ini yang sekarang menjadi di dalam kepalanya, saudara. Ketika dia menjadi seorang yang rentan. Saudara bayangkan, Allah seperti inilah yang ada di dalam dirinya. Saudara, kalau sampai Asaf melihat dengan cara seperti ini, sudah pasti dia melihat dengan cara yang salah. Betul, saudara? Dia sudah pasti melihat dengan cara yang salah. Kalau demikian, saudara. Maka di dalam kesimpulannya di ayat yang ke-11, saudara, dikatakan, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan yang maha tinggi itu sudah berubah. Wow, saudara. Dia menyimpulkan bahwa Allah sudah berubah. Allah sudah berubah. Saudara, benarkah Allah itu berubah? Benarkah Allah tidak berbelas kasihan lagi? Saudara, kalau saya mau tanya kepada saudara, saudara pasti tidak setuju. Bahkan kalau kita hari ini mau bertanya kepada Asaf di dalam kondisi itu, dia pasti juga setuju di dalam hati nuraninya. Allah sebetulnya tidak demikian. Allah sebetulnya Allah yang maha kasih, Allah yang maha belas kasihan, Allah yang tetap setia pada janjinya. Saya kira pasti dia setuju di dalam hati kecilnya. Tetapi kenapa dia bisa sampai kepada puncak seperti ini? Saya katakan kepada saudara, karena dia menjadi rentan di tengah-tengah harapannya yang tidak menjadi kenyataan. Soal ini bisa terjadi dalam diri kita. Saat harapan kita tidak menjadi kenyataan, kita dapat menjadi orang-orang yang kemudian menyalahkan Allah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, apakah kita tidak boleh punya harapan dalam hidup ini? Tentu saja boleh. Tentu saja boleh. Tetapi yang terpenting adalah jangan meletakkan harapan kita hanya kepada hal-hal duniawi. Tapi letakkanlah harapan kita hanya kepada Allah. Kepada Allah. Orang kecewa karena usahanya hancur-hancuran. Karena orang meletakkan harapannya kepada usahanya. Tetapi kalau kita meletakkan usaha kita kepada Tuhan, sekalipun itu hancur, harapan kita tetap berpegang kepada Tuhan. Masih ada Tuhan, masih ada Allah bersama dengan kita. Amin, saudara. Saudara, yang terakhir saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi, saudara. Mungkin saudara sudah mengenal orang ini. Ada seorang anak muda. Seorang anak muda ini begitu bergumul di dalam hidupnya. Saudara, di dalam hidup anak muda ini, sejak muda pun dia sudah dibully sama saudara-saudaranya. Saudara, dia punya beberapa kakak, saudara. Dia anak paling bungsu. Dia punya beberapa saudara, saudara. Nah, saudara, dia dibully oleh saudara-saudaranya. Bahkan, yang paling mengerikan adalah, saudara, anak muda ini dibuang oleh kakak-kakaknya, saudara. Dibuang oleh kakak-kakaknya. Bahkan ayahnya tidak tahu kalau anak ini dibuang. Singkat cerita, anak muda ini kemudian hidup tinggal dengan seorang pengusaha, dan dia menjadi seorang budak, saudara. Saudara, anak muda ini kemudian, di dalam kehidupannya, saudara, dia tetap setia kepada Allah, dia tetap menjalankan semuanya dengan benar dan baik, sampai pada akhirnya anak muda ini menjadi sukses, dan dia bisa menjadi berkat begitu banyak orang.
Saudara mungkin sudah mulai menebak siapa anak muda ini. Siapa, saudara? Ya, saya sedang bicara tentang Yusuf, saudara. Saudara, Yusuf, lihat baik-baik. Di dalam kondisinya yang tidak mudah, masa lalunya begitu kelam, masa lalunya begitu buruk, saudara. Dan masa lalunya itu mengakibatkan dia menjadi orang yang kemudian terbuang, saudara. Bahkan menjadi budak. Itu bisa saja membuat dia itu marah. Itu bisa saja membuat dia itu menjadi orang yang selalu mengeluh, saudara. Menyalahkan masa lalunya. Tapi kita lihat, saudara. Yusuf tidak demikian. Yusuf tidak kemudian menjadi orang yang selfish. Pada waktu dia menjadi budak pun. Lihat, saudara. Yusuf tidak menjadi orang yang kemudian merasa dirinya yang perlu dikasihani. Enggak. Dia masih menolong orang lain, mengasihani orang lain, bahkan dia tidak menyalahkan saudara-saudaranya. Yusuf tidak hidup demikian. Saudara, kalau saja Yusuf menjadi orang yang mengasihani diri sendiri, saya kira Yusuf tidak akan menjadi orang yang demikian. Saudara, saya kira contoh Yusuf itu sangat kuat sekali untuk menggambarkan kepada kita bahwa Yusuf adalah orang yang tidak mengasihani diri sendiri. Bahwa Yusuf adalah orang yang tidak selalu membandingkan, bahkan mengingat-ingat masa lalunya. Dan bahkan Yusuf bukan orang yang selalu menyalahkan Allah. Yusuf begitu menderita, berpuluh-puluh tahun dia menghadapi kesulitan yang begitu rupa. Tetapi karena kesetiaannya lah, karena dia tidak pernah mengasihani diri sendiri, karena dia tidak pernah membandingkan masa lalunya, mengingat-ingat masa lalunya, bahkan mengungkit masa lalunya, saudara. Bahkan dia tidak pernah menyalahkan Allah dalam hidupnya. Kita lihat, hidup Yusuf diberkati, hidup Yusuf dipakai luar biasa, hidup Yusuf menjadi berkat begitu banyak orang, bagi begitu banyak orang. Saudara, bagaimana dengan saudara hari ini? Biarlah kita boleh menjadi Yusuf-Yusuf kecil yang menjadi terang bagi dunia ini. Biarlah kita boleh menjadi Yusuf-Yusuf kecil yang boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Biarlah kita boleh menjadi Yusuf-Yusuf kecil yang terus dibangun. Tidak pernah mengeluh, mengasihani diri sendiri. Tetapi terus menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Suatu kali nanti kita akan melihat Yusuf-Yusuf kecil itu muncul dari GBT YPO dan Alpha Omega. Yusuf-Yusuf yang berjuang, Yusuf-Yusuf yang terus setia kepada Allah di tengah-tengah penderitaan, Yusuf-Yusuf kecil yang tidak hanya memikirkan keinginannya sendiri dan egoisnya sendiri, tetapi Yusuf-Yusuf kecil yang memperjuangkan hak orang lain, yang mengasihi Allah sedemikian rupa. Amin. Tuhan menolong kita dan Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Tuhan, tolong setiap kami untuk terus berjuang di dalam hidup ini, agar kami tetap setia di tengah-tengah kerentanan kami, agar kami tidak menjadi lemah dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Ini doa kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat malam, saudara. Kiranya Tuhan terus memberkati, menyertai kehidupan saudara, dan pesan saya yang terakhir adalah tetap jaga kesehatan, tetap bangun pertumbuhan iman, dan taati setiap aturan pemerintah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan menolong setiap kita. Amin.